Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi dengan saya Kak Khairul di channel Ayo Les. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal ujian sekolah untuk jenjang SMP. Bisa dipakai juga untuk MTS. Mata pelajarannya adalah prakarya. Adik-adik jangan khawatir, soal ini sudah disamakan ataupun diambil dari bank soal nasional sehingga sangat cocok dipakai untuk belajar karena akan banyak sekali soal yang insya Allah akan dikeluarkan. Bagi adik-adik yang baru pertama kali menemukan channel ini, jangan lupa untuk di-subscribe terlebih dahulu, kemudian di-like supaya terus mendukung channel ini. Dan bagi adik-adik yang menginginkan pembahasan soal lainnya, silahkan bisa dituliskan di kolom komentar. Bebas, semua kelas, semua jenjang, semua mata pelajaran. Bebas semuanya. Baiklah, tanpa berpanjang lebar, mari kita langsung masuk ke dalam pembahasannya. Kita mulai dari soal nomor 1. Soal nomor 1. Suatu jenis bahan berupa potongan-potongan komponen yang membentuk jaringan memanjang yang utuh merupakan pengertian dari titik-titik. Nah, ini merupakan pengertian dari bahan serat. Jawabannya yang A. Soal nomor 2. Dari tabel di atas yang merupakan klasifikasi dari serat tumbuhan terdapat pada nomor titik-titik. Yang merupakan serat tumbuhan itu terdapat pada nomor 1, serat dari biji, serat dari batang, kemudian serat dari akar, bukan, serat dari buah, serat dari daun. 1, 2, 4, 5. Jawabannya adalah yang C. 1, 2, 4, dan 5. Kita lanjut ke soal nomor 3. Unsur dekorasi yang dibuat dengan berbagai cara, diantaranya dilukis, diukir, dan dicetak merupakan unsur dari titik-titik. A. Kerajinan. B. Ornamen. Jawabannya adalah yang B. Ornamen. Kita lanjut ke soal nomor 4. Sentuhan atau perlakuan yang diberikan pada permukaan busana yang memberikan efek visual dan memperindah penampilan, misalnya tas kain katun yang dijahit lalu diberi hiasan dengan sulam pita, merupakan teknik titik-titik. Ini merupakan teknik dari D. Dekoratif. Struktural ini bukan, estetis bukan, visual ini bukan. Kita lanjut ke soal nomor 5. Batik yang berkembang di masyarakat yang tinggal di luar benteng keraton sebagai akibat dari pengaruh budaya daerah di luar Pulau Jawa. Selain itu adanya pengaruh budaya asing seperti Cina dan India, termasuk agama Hindu dan Buddha merupakan jenis batik titik-titik. Nah, ini merupakan jenis batik pesisir. Jawabannya yang C. Kita lanjut ke soal nomor 6. Perhatikan tabel berikut ini. Pada keterangan tabel di atas yang merupakan prinsip-prinsip pengolahan limbah adalah titik-titik. Nah, yang merupakan prinsip dari pengolahan limbah itu terdapat pada 1. Mengurangi, mendaur ulang, menggunakan kembali. Nah, 1, 3, dan 4. Apakah ada? Ada. Jawabannya adalah yang C. Kita lanjut ke soal nomor 7. Perhatikan tabel berikut ini. Oke. Apabila kita ingin membuat sebuah kerajinan dari limbah organik yang berasal dari tumbuh-tumbuhan, maka kita bisa memilih bahan-bahan tersebut pada nomor. Oke, kita cari yang dari tumbuh-tumbuhan. 1 masuk, 2 masuk, 3 ini masuk, 4 kulit manggis, bukan kulit manggis itu untuk kesehatan, jadi tidak. 5 masuk, 6 ini masuk, kulit kerang ini bukan, jadi saya ginikan saja. Kemudian 8 kertas, ini masuk. Kulit kacang tidak, pelapah pisang, berarti 1, 2, 3. 1, 2, 3, 5, 6, 8, 10. Jawabannya yang A. Kita lanjut ke soal nomor 8. Lavenia Alesia ditugaskan untuk membuat undangan ulang tahun
yang tidak hanya habis pakai ataupun dibuang, tetapi masih dapat bernilai manfaat ataupun desain berkelanjutan. Lavenia alesia memilih menggunakan limbah lunak organik yang ada di lingkungan sekitar. Berdasarkan hasil pengamatan dan survei lapangan, maka Lavenia alesia memilih untuk menggunakan limbah titik-titik. Nomor 8 adalah yang D, kulit jagung. Kita lanjut ke soal nomor 9. Soal nomor 9. Jenis limbah yang sangat sulit atau bahkan tidak bisa untuk diuraikan atau tidak bisa membusuk dinamakan dengan limbah titik-titik. A. Pertanian. Ini bukan, ya, anorganik. Jawabannya yang B. Ini bukan. Kita lanjut ke soal nomor 10. Bahan yang tipis dan rata yang dihasilkan dengan kompresi serat yang berasal dari pulpi disebut titik-titik. A. Kertas. Ya, jawabannya adalah yang A. Kertas. Lanjut ke soal nomor 11. Kerajinan merupakan benda-benda yang mempunyai nilai guna praktis bersifat universal dibuat dengan keterampilan teknik tangan, namun masih dipengaruhi oleh adat istiadat setempat. Prinsip tersebut merupakan titik-titik. A. Keterampilan tangan? Bukan. B. Keterampilan tradisional? Iya, jawabannya adalah yang B. C dan D ini bukan. Lanjut ke soal nomor 12. Bahan lunak alam adalah bahan lunak untuk karya kerajinan yang diperoleh dari alam sekitar, dan cara pengolahannya juga secara alami, tidak dicampur maupun dikombinasi dengan bahan buatan. Salah satu contohnya adalah titik-titik, kecuali tanah liat. Ini oke, bubur oke, clay ini oke, ya kecuali parafin ya. D. Kita lanjut ke soal nomor 13. Limbah yang berasal dari alam atau tumbuhan dan hewan bersifat keras, padat dan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk terurai dalam tanah disebut dengan limbah titik-titik. Nah, ini disebut dengan limbah organik. Jawabannya yang B. Soal nomor 14. Sebuah produk kerajinan akan kelihatan menarik apabila kita memberikan warna dengan cara disemprot atau dikuas dengan menggunakan cat. Pengolahan tersebut merupakan proses dari titik-titik. Ya, ini merupakan proses dari pewarnaan. Jawabannya yang C. Lanjut ke soal nomor 15. Muhsona, Marwah, dan teman-temannya mendapatkan tugas kelompok dari gurunya untuk membuat aksesoris seperti anting-anting, cincin, kalung, bros, dan gelang dari limbah keras. Untuk membuat kerajinan tersebut, Muhsona, Marwah, dan teman-temannya harus menyiapkan bahan limbah keras dari titik-titik. Karena yang ingin dibuat itu adalah aksesoris seperti anting, berarti butuh yang keras, yaitu ya, kita bisa menggunakan cangkang dari kerang. Jawabannya yang B. Kita lanjut ke soal nomor 16. Kerajinan yang dibuat dengan tujuan merubah bentuk sebuah benda yang dominan terbuat dari suatu jenis bahan kini dipadukan dengan bahan lainnya agar menjadi lebih menarik, baik tanpa menghilangkan fungsi aslinya ataupun mengganti fungsinya, merupakan pengertian dari titik-titik. Nah, soal nomor 16 itu jawaban yang terbaik adalah ya, yang B, kerajinan berbasis media campuran. Soal nomor 17. Berikut ini beberapa bahan dasar dan bahan paduannya yang dapat dikatakan cocok atau padu untuk dijadikan bahan campuran dalam produk kerajinan kecuali titik-titik. A. Tanah, B. Batu, C. Logam, ataupun D. Plastik. Ya, jawabannya adalah A. Kecuali tanah. Kita lanjut ke soal nomor 15. Dalam pembuatan keramik tanah liat memiliki sifat plastis sehingga mudah dibentuk. Setelah itu dibakar dalam tingkat pembakaran suhu 600 sampai dengan titik-titik.
Nah, pembakaran keramik itu pada suhu 600 sampai 1300 derajat Celcius. Soal nomor 19. Dalam pembuatan keramik, kerajinan keramik, tentunya dibutuhkan alat-alat untuk membuat keramik tersebut. Di antaranya adalah titik-titik. Nah, alat untuk membuat keramik itu di antaranya adalah butsil, roll, spon, tali pemotong, alat putar tangan, alat putar kaki, tungku pembakaran. Ya, jawabannya adalah yang D. Kita lanjut ke soal nomor 20. Proses akhir dari pembuatan sebuah kerajinan adalah titik-titik. A. Kemasan. Ya, jawabannya adalah yang A. Proses akhir dari pembuatan sebuah kerajinan itu adalah kemasan. Kemasan adalah tahap paling akhir dari sebuah kerajinan. B. Produk bukan finishing. Ini adalah nama kegiatan dari pengemasan. Jadi yang paling tepat adalah tetap yang A. Baiklah adik-adik, sepertinya cukup sampai sini dulu pembahasannya untuk soal nomor 1 sampai soal nomor 20. Untuk soal selanjutnya, bila mana belum kakak upload, silahkan komen di kolom komentar untuk meminta pembahasan yang selanjutnya. Namun bila mana sudah kakak upload, silahkan cek dulu di playlist. Ketikkan saja di playlist itu ataupun dicari di playlist ujian sekolah untuk jenjang SMP. Nanti di situ akan muncul. Baiklah adik-adik, terima kasih telah menyimak video ini sampai akhir. Ada kurang lebihnya kakak mohon maaf. Kakak akhiri. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.